Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini kita akan mengkaji tentang pentingnya berilmu. Sebagaimana fitrahnya manusia itu selalu ingin berilmu dan bahkan senantiasa memohon kepada Allah agar ilmunya senantiasa bertambah. Setiap manusia, khususnya orang yang beragama, yaitu di dalam Quran surat Thaha, Allah mengabadikan dan memerintahkan kepada kita dengan kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qul rabbi zidni ilma. Dan katakanlah olehmu dan berdoalah engkau, Rabbi wahai Rabbku, tambahkan kepadaku itu ilmu. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa menambahkan ilmu kepada kita. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk senantiasa berdoa. Yaitu misalnya di dalam suatu hadis beliau pernah mengatakan, Allahumma ya Allah, ini as'aluka, sesungguhnya aku mohon, aku minta kepadamu ilmu yang nafi'an, yang bermanfaat, rizki yang baik, dan juga amalan yang diterima. Rasulullah SAW senantiasa memohon kepada Allah dan juga memerintahkan kita umatnya untuk senantiasa berdoa, meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Di dalam riwayat yang lain, Rasul juga pernah mengatakan, Allahumma ya Allah infa'ni, ya Allah berikan manfaat kepadaku, ma'alam tani, apa yang kau telah ajarkan kepadaku, dan ajarkan kepada saya apa yang dapat memberikan manfaat kepada saya, wazidni ilman, dan tambahkan pula kepada saya ilmu. Kita di dalam di dalam sisi yang lain, kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Tapi di sisi yang lain, kalau kita beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka itu akan merusak ibadah kita. Tabi'in yang bernama Umar bin Abdul Aziz, dia mengatakan, man abadallah bijahlin, jadi barang siapa yang beribadah kepada Allah, barang siapa yang mengabdi kepada Allah bijahlin, dengan kejahilan, dengan kebodohannya, afsada aksaru mimma yuslih, dia akan membuat kerusakan, dan itu lebih banyak dari apa-apa atau dari sesuatu yang dia melakukan maslahat. Jadi perbuatan merusaknya itu adalah lebih daripada melakukan maslahat atau kebaikan-kebaikan. Dalam Al-Quran, dalam surat Al-Isra, Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Dan jangan kamu sekali-kali, wala takfu, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak ada ilmu itu bagimu. Jangan kita ini berbicara, jangan kita mengamalkan sesuatu, tidak boleh kita meyakini sesuatu yang tidak ada ilmu itu bagi kita. Jadi kalau kita hendak mengerjakan sesuatu, sholat misalnya, harus dengan ilmu. Kalau kita hendak mengucapkan sesuatu, menyampaikan sesuatu, apakah dakwah misalnya, atau tausiah misalnya, atau melakukan kebaikan-kebaikan yang lain, itu semuanya adalah dengan ilmu. Di dalam suatu riwayat, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, menuntut ilmu itu adalah faridah, adalah wajib, adalah fardu ala kulli muslimin, bagi setiap muslim. Dalam surat Al-Ma'arij, Allah mengatakan, kala, sekali-kali tidak, innaha lazo, sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak, api yang membara,
kemudian nazza'ata lisyawa, yang tiupan anginnya, hembusan anginnya itu dapat mengelupas asyawa, kulit kepala. Kulit kepala akan rontok dengan tiupan anginnya. Tad'u man adbara wa tawalla. Kemudian neraka ini nanti akan memanggil, akan menyeru man, orang-orang yang berpaling dan lari dari agama, orang-orang yang tidak peduli dengan agamanya, dengan orang-orang yang bersikap masa bodoh dengan agamanya. Di yaumil kiamah nanti, berdasarkan surat Al-Ma'arij ini, dia akan dipanggil, akan diseru untuk memasukinya. Nauzubillah. Kemudian orang ini juga disebutkan dengan kalimat wa jama'a fa'au'a, dan orang disibukkan dengan mengumpulkan harta kemudian menyimpannya. Disibukkan dengan mencari kehidupan dunia. Dia lebih peduli dengan dunianya daripada kehidupan akhiratnya. Dia tidak mau beribadah kepada Allah, dia tidak mau mengabdi kepada Allah, bahkan mempelajari agamanya saja dia tidak memiliki keinginan. Para ulama sepakat bahwa menuntut ilmu ini adalah hukumnya wajib, fardunya adalah fardu ain. Artinya ketika seseorang sudah melakukannya, maka orang lain juga punya kewajiban yang sama. Ketika seorang istri ada waktu luang bagi dia untuk menuntut ilmu, maka sang suami pun punya kewajiban yang sama untuk menuntut ilmu. Ketika seorang suami sudah ke masjid menunaikan ibadah sholat zuhur, maka istrinya pun punya kewajiban yang sama. Jika istri tidak melakukannya, dia berdosa. Bahkan kalau suami tahu istrinya tidak melakukan sholat 5 waktu, maka suaminya pun akan ikut berdosa. Atau kebalikannya, seorang istri sudah melakukan kewajiban sholat zuhur misalnya di rumah, kemudian dia lihat suaminya belum melakukan sholat, maka suaminya berdosa. Dan jikalau si istri membiarkan, bersikap masa bodoh kepada suaminya, tidak peduli dengan suaminya, dia bisa jadi ikut berdosa. Nabi mengatakan, kafa bil mar'i ayyudai'a mayakut. Cukup seseorang dikatakan berdosa jikalau dia mengabaikan orang yang menjadi tanggungannya. Istri adalah tanggungan suami, dan dia tidak peduli kepada istrinya yang tidak menuntut ilmu. Dia hanya disibukkan dengan diri sendiri untuk menuntut ilmu. Maka suami, walaupun dia sudah menuntut ilmu dan dia tahu istrinya tidak menuntut ilmu, maka dia juga dikatakan berdosa. Ma'adallah. Dalam Al-Quran, dalam surat At-Tahrim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Makna di antara makna dari kalimat ku anfusakum wa ahlikum naran adalah alimu ahlikum khairan. Ajarkan kebaikan kepada keluarga kalian. Kita tidak boleh membiarkan istri kita, anak kita tidak tahu kebaikan-kebaikan. Kita tidak boleh membiarkan mereka tidak tahu keburukan-keburukan. Ajarkan mereka kebaikan agar mereka mengamalkannya. Ajarkan mereka keburukan supaya mereka dapat meninggalkannya. Tetapi kalau kita tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan pengajaran kepada istri kita dan anak kita, ajak mereka, bawa mereka bersama-sama mendatangi majelis-majelis kajian ilmu. Panggil guru ke rumah kita supaya keluarga kita, kemudian kerabat kita, bahkan tetangga kita ikut sama-sama mempelajari agama Allah. Di suatu jalan, tadi fihi ilman, dalam rangka mencari ilmu pada jalan itu, sahhalahullahu lahu, Allah akan mudahkan, Allah akan gampangkan dia jalan kepada surga. Maka kebutuhan menuntut ilmu agama harusnya sama seperti kebutuhan kita terhadap makan, minum, dan bernafas. Namun sayang, di antara kita masih ada yang menyepelekan perkara-perkara seperti ini. Al-Imam Bukhari rahimahullah, di dalam kitabnya Sahih Bukhari, dalam kitab ilmu, dia membuat suatu bab yang ia katakan al-ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu itu qabla, sebelum al-qaul, sebelum seseorang itu berucap, sebelum ngomong, sebelum berbicara, wal amal, dan sebelum beramal. Artinya, sebelum kita berbicara tentang perkara-perkara agama, sebelum kita membicarakan masalah sholat, sebelum kita membicarakan masalah akidah, sebelum kita membicarakan masalah puasa, zakat, dan masalah-masalah agama, biar kita harus memiliki ilmunya dulu. Tetapi jikalau kita berbicara tanpa ilmu, pasti kita akan salah, keliru.
pasti kita akan sesat dan bahkan akan menyesatkan orang. Nauzubillah. Man da'a ila hudan falahu ajrun wa ujuru man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, barang siapa yang berdakwah kepada petunjuk, falahu ajrun, maka dia akan mendapatkan pahala dan juga pahala-pahala orang-orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a, tetapi tidak akan mengurangi dari pahala-pahala mereka sedikit pun. Kemudian kebalikannya, wa man da'a ila dolalah, barang siapa yang mengajak, barang siapa yang berdakwah ila dolalah kepada kesesatan, wa asamu man tabi'ahu la yanqus dzalika min asamim syai'a, barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia akan mendapatkan dosa dan juga dosa-dosa orang yang mengikutinya, dan tidak akan berkurang dari dosa-dosa itu sedikit pun. Jadi kebalikannya, jadi barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, tidak berdasarkan ilmu, hanya dengan pemahamannya, hanya dengan ro'yunya, hanya dengan logikanya, hanya dengan karena memang sudah tradisi seperti itu, maka dia ajak orang ya kepada kesesatannya, tidak berdasarkan kepada Al-Quran Sunnah, diterima atau tidak terima, dia mendapatkan dosa, nauzubillah, dan bahkan juga dosa-dosa orang yang mengikutinya. Jangan berbicara kecuali dengan ilmu. Jangan berkata kecuali ilmu yang kita sampaikan ya kepada umat manusia, khususnya kepada kaum muslimin. Karena Rasulullah SAW sendiri sudah memerintahkan kepada kita ya agar kita ini ketika mengerjakan, ketika melakukan amalan-amalan ya, ketika kita melakukan amalan-amalan yang diperintahkan Allah, untuk mencontoh dia. Misalnya beliau mengatakan dalam suatu riwayat, kata beliau, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Bagaimana takbir Nabi? Ya, bagaimana doa istiftahnya beliau? Bagaimana rukuknya beliau? Bagaimana i'tidalnya beliau? Bagaimana cara sujudnya sampai kepada salamnya? Kita pelajari supaya sholat kita benar-benar sebagaimana yang diperintahkan Rasul, adalah sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasul. Shallu kama ra'aitumuni usolli wa usalli. Begitu juga beliau mengatakan, man tawaddo'a bi wudu'i hada ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, jadi barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, jadi kita juga wudu seperti wudu Nabi, maka akan diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Begitu juga dalam masalah haji atau umroh, beliau mengatakan, khudu anni manasikakum, ambillah ibadah-ibadah manasik haji kalian dari saya. Kalau kita ingin mendapatkan surga dengan haji kita, ambillah ibadah manasik haji itu dari beliau. Sungguh-sungguh telah ada untuk kalian di dalam diri Rasulullah itu teladan yang baik. Jadi beliau itu adalah teladan kita. Jadi sumber ilmu bagi kita, ya khususnya ilmu-ilmu agama, ya adalah apa yang dikatakan Allah dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, dan itu ada di dalam Al-Quran dan juga sunnah-sunnah Nabi atau hadis-hadis Nabi SAW. Sebagian ahli ilmu mengatakan anna bahwa ta'allum as-sina'at wa tib wal handasah wal geologia wa ma'asbahu dalika min furudil kifayah. Oleh karena sebagian ahli mengatakan bahwa ilmu-ilmu tentang kedokteran, teknik, geologi, dan yang seperti itu, yang serupa itu, termasuk dari furudil kifayah, termasuk fardu kifayah. Jadi ilmu-ilmu dunia termasuk fardu kifayah. La li'annaha minal ulumi syariah, bukan termasuk ilmu-ilmu syariat. Walakin li'annaha la tatimu masalihal ummah illa biha, tetapi tidak akan sempurna kemaslahatan, kebaikan umat ini kecuali dengan ilmu tersebut. Walihada, oleh karena itu kata Syekh ya Utsaimin rahimahullah, unabbihu al-ikhwan alladina yadrusuna mislu hadal ulum. Oleh karena itu aku peringatkan kepada saudara-saudara yang mempelajari seperti ilmu-ilmu ini, ayyakuna qasduhum, bahwa tujuan mereka mempelajari ilmu tersebut ya adalah nafa'a ikhwan, untuk memberikan manfaat kepada ikhwan mereka al-muslimin, kaum muslimin,
wa rafa ummatahum al-islam, dan untuk mengangkat derajat umat Islam. Artinya, kalau belajar agama karena ini fardu ain, setiap individu wajib mempelajarinya. Tetapi ilmu-ilmu selain daripada ilmu syar'i, ilmu agama, itu adalah ilmu kifayah. Artinya, kalau sudah ada yang melakukannya, maka gugur kewajiban bagi yang lainnya. Tetapi kita juga harus mempelajari ilmu tersebut untuk kebaikan umat Islam. Ya, dengan kajian ini mudah-mudahan itu bisa memberikan dorongan, motivasi kepada kita seluruh umat Islam, khususnya pribadi saya, pribadi kita seluruhnya, untuk senantiasa meluangkan waktu, dan kalau memang mampu memberikan waktu itu juga untuk mengajarkan ya anak-anak dan istri. Bahkan kalau tidak punya kemampuan untuk mengajar, hendaklah mengajak mereka untuk mendatangi kajian-kajian ilmu. Insya Allah akan bermanfaat buat kita nanti di dunia dan juga di akhirat kelak. Dan saya akhiri dengan walhamdulillah amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.